Ya, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Agung Putra Mulyana selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Program Audiovisual. Di sini saya Angel Meli Simanjuntak dengan NIM 44221550 dari kelas 446B25 akan mempresentasikan mengenai desain produksi program TV yang saya pilih, yaitu talk show dengan judul Muda Berprestasi. Untuk latar belakang, menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan dimaksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Sedangkan menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Lalu menurut Adi Bajuri, televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar atau audiovisual, yang dimana orang tidak memandang gambar yang ditayangkan di televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Indonesia memiliki tokoh muda yang berprestasi di berbagai bidang dari masa ke masa. Dengan prestasinya, mereka mampu mengharumkan nama bangsa hingga ke arah internasional. Sosok seperti mereka bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terus berkarya dan belajar dan patut dijadikan inspirasi. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tidak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara, dan bermanfaat bagi sesama. Berdasarkan pernyataan di atas, maka saya membuat program acara televisi talk show dengan judul Muda Berprestasi. Talk show ini menampilkan pembahasan mengenai topik yang berhubungan dengan generasi muda atau biasa yang disebut sekarang itu Gen Z. Sesuai dengan program dan tema kali ini, program talk show Muda Berprestasi ini akan membahas mengenai topik pembahasan tentang anak muda di Indonesia yang berprestasi dan tentunya membanggakan. Lalu ada tujuan program. Tujuan program di sini saya ada buat 3. Tujuan program pertama itu untuk khalayak. Sesuai dengan format program yang penulis buat, yaitu talk show, program ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat, terutama generasi muda, dengan kemasan dan penyampaian yang kreatif, informatif, dan menginspiratif. Lalu ada 2 kegunaan praktisi, yaitu untuk mengaplikasikan kemampuan praktis maupun teori yang telah didapat pada mata kuliah yang telah diajarkan. Lalu ada kegunaan akademis, yaitu sebagai syarat kelulusan dalam memenuhi mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Audiovisual pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu yang C, referensi program audio visual. Saya itu memilih referensi dari satu program Impossible di Metro TV yang dipimpin oleh Mary Riana. Program ini berusaha membuka mata para pemirsa, menampilkan video-video dokumenter berbagai misi penting yang pada awalnya seperti mustahil akan terlaksanakan, tapi semuanya itu bisa terjadi. Lalu yang kedua ada program Kick Andy di Metro TV. Program Kick Andy ini dipandu oleh Andy F. Noya. Tema bicara ini sangat beragam ya dari Andy F. Noya, dengan menampilkan narasumber dari tempat terpencil yang karya dan kisah hidupnya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lalu di sini ada deskripsi program. Kategori program ini saya hiburan, edukasi, dan informasi. Di medianya itu saya memilih televisi. Format programnya itu talk show. Durasi programnya itu 60 menit. Untuk target audiens, umurnya itu dari remaja 12 sampai 17 tahun, dewasa 18 sampai 35 tahun, dan orang tua dari 36 sampai umur 36 ke atas. Jenis kelamin itu saya memilih dari laki-laki dan perempuan. Terus status ekonomi itu saya memilih menengah ke atas. Untuk karakteristik produksi saya memilih live, dan jam tayangnya itu di jam 7 malam sampai jam 8 malam, karena pada jam-jam tersebut merupakan jam istirahat bagi yang bekerja maupun yang kuliah. Untuk mengisi acara itu saya memilih Belva Devara. Lalu ada target audiens. Di sini saya ada analisa 3
Untuk target audiensnya, satu, analisa target jenis kelamin. Untuk program televisi non-drama talk show muda berprestasi ini diajukan untuk pria dan wanita. Konsep program ini memberi informasi, motivasi, dan inspirasi bagi anak bangsa untuk terus berkarya, belajar, dan patut dijadikan inspirasi. Lalu ada analisa target usia. Biasanya audiens dibedakan menurut usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Untuk program televisi non-drama talk show muda berprestasi ini, target usia yang penulis buat adalah remaja sampai dewasa yang berkisar berumur antara 13 sampai 35 tahun. Lalu ada analisa target pendapatan, yaitu status ekonomi sosial. Menurut Morisa itu status ekonomi sosial dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kelas atas atau A+, yang kedua ada kelas atas bagian bawah dengan A, lalu kelas menengah atas B+, kelas menengah bawah B, kelas bawah bagian atas C+, dan kelas bawah bagian bawah C. Nah, dari uraian tersebut, maka program televisi non-drama talk show muda berprestasi ini saya menentukan program dengan status sosial B+ dan B, yaitu kelas menengah atas dan menengah bawah. Alasannya itu karena memotivasi mereka agar dapat semakin giat belajar dan bisa menjadi inspirasi bagi orang dan menjadi orang yang sukses kemudian hari. Lalu ada target pengiklanan. Menurut Dewan Periklanan Indonesia, yaitu DPI dalam Stipend 2020, pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang didukung oleh media yang terkenal dan diarahkan pada masyarakat sebagai pengguna produk atau seluruh komunitas. Dalam program non-drama talk show muda berprestasi ini, target iklan yang dituju adalah Ruang Guru dan Kuiper. Alasan memilih target pengiklanan tersebut adalah karena talk show yang membahas pendidikan dan prestasi dari narasumber. Narasumber yang juga merupakan public figure berprestasi juga akan mempengaruhi khalayak atau penonton untuk menggunakan jasa aplikasi belajar online ini agar dapat belajar semakin giat dan berprestasi seperti narasumber yang dihadirkan dalam talk show muda berprestasi. Ya, untuk sinopsisnya itu, pada episode talk show muda berprestasi ini akan membahas mengenai anak muda Indonesia yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, ini treatment segmen program. Untuk segmen 1 itu dimulai dari bumper, lalu ada opening musik, opening host, lalu tema pertama yaitu karena kuliah di luar negeri bukan sekedar mimpi. Nah, lalu masuk narasumber pertama dan ngobrol dengan narasumber yang pertama. Lalu ada commercial break. Lalu di segmen keduanya itu kembali host membuka acara dan insert untuk narasumber yang kedua. Lalu ngobrol untuk pengenalan dan pembahasan sesuai tema. Lalu ada commercial break lagi yang kedua. Lalu yang segmen ketiga itu untuk closing yang dipimpin oleh host dan closing musik. Nah, ini konsep penyutradaraannya, ada konsep ide. Tema dari program Muda Berprestasi ini tentang anak muda Indonesia yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa yang viral dan banyak dibicarakan orang-orang di seluruh dunia. Lalu ada struktur naratifnya yaitu struktur bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sopan karena akan ditonton untuk kalangan semua umur. Lalu ada konsep style, dibalut dengan sajian yang fresh, menarik, dan kreatif, dan tentunya menghibur agar para audiens tidak bosan dengan sajian acara yang akan ditayangkan. Lalu di sini ada konsep dan casting list. Nah, untuk hostnya itu saya memilih Belva Devara. Lalu untuk narasumbernya itu ada Maudy Ayunda dan Jerome Pauline. Ya, di sini ada director treatment dan shooting script. Dia yang dimulai dari segmen 1 hingga di segmen ketiga. Nah, di sini ada script breakdown sheet, yaitu tentang properti yang dipakai oleh host maupun dari narasumber. Untuk Belva Devara ini, wardrobe itu setelan jas dengan makeup yang natural dan properti tambahannya itu jam tangan. Lalu Maudy Ayunda dengan wardrobe itu pakaian casual, makeupnya itu cuma pakai foundation, bedak, dan lip gloss. Propertinya untuk jam tangan, kalung, dan cincin. Untuk yang Jerome Pauline, pakaian casual dan jaket, makeupnya itu natural dan propertinya itu hanya jam tangan.
Kesimpulannya, desain produksi ini adalah program muda berprestasi, program acara televisi talk show yang berhubungan dengan generasi muda atau Gen Z yang biasa kita sebut saat ini, membahas topik-topik pembahasan tentang anak muda Indonesia yang berprestasi dan membanggakan agar semua penonton mendapatkan edukasi dan informasi, namun tetap menghibur dan memotivasi anak muda yang lainnya agar dapat terus berjalan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan maaf. Terima kasih.